Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan sebelumnya nama saya Zahra Tunisa, selaku MC pada kegiatan penyuluhan pada sore kali ini. Penyuluhan kita hari ini membawakan tema memutus mata rantai penularan COVID. Di sini bersama kita semua sudah ada Bapak Tirta selaku Kepala Desa dari Desa Unjaya. Juga ada kedua penyuluh kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya kita akan masuk ke sambutan dari Bapak Kepala Desa kami, Pak Tirta. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tirtana. Saya selaku Kepala Desa mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta karena sudah beretikat baik untuk memberikan penyuluhan mengenai COVID-19 pada Desa Unjaya ini. Semoga dengan adanya penyuluhan ini, kita menjadi sadar akan pentingnya protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan untuk masyarakat diharapkan bisa mengikuti penyuluhan ini dan juga memperhatikan dengan baik. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tirta. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke tahap penyuluhannya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tidak sabar mendapatkan materi dari mahasiswa kami dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya persilakan ada Mbak Yopi dan Mas Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, terima kasih untuk Mbak Zahra selaku MC dan Bapak Tirta selaku Kepala Desa. Perkenalkan, nama saya Yofi Larindi Prakista dan rekan saya Sri Fauzi Santoso akan menyampaikan sedikit materi tentang pencegahan COVID-19 yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mungkin kita di sini bosan atau sudah sangat umum mendengar COVID-19 dan ingin segera COVID-19 ini selesai. Namun, disinilah eranya COVID-19, disinilah zamannya COVID-19. Seperti yang diketahui, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Maka dari itu, memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia ini sangat diperlukan. Di sini kami perwakilan dari Puskesmas Jenderal Ahmad Yani akan menyampaikan beberapa hal terkait COVID-19. Untuk pencegahan penularan COVID-19, kita harus menerapkan yang pastinya protokol kesehatan. Yang pertama adalah yang paling penting, yang selalu mungkin sudah diutarakan oleh banyak orang, yaitu mencuci tangan secara bersih dan menyeluruh di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun atau bisa juga menggunakan hand scrub. Yang kedua, menghindari menyentuh wajah, khususnya area mata, hidung, dan mulut apabila kita belum mencuci tangan. Karena area tersebut adalah area yang rentan terhadap penularan COVID-19. Ketiga, semua masyarakat dianjurkan memakai masker baik yang sehat maupun yang sakit ketika keluar rumah untuk melindungi diri dan melindungi dari orang lain. Yang keempat, menjaga jarak ketika berbicara dengan orang lain untuk menghindari kontak secara langsung. Cara penularan COVID-19 dapat melalui beberapa cara.
Yang pertama, melalui droplets, yaitu percikan atau tetesan cairan dari batuk yang bersin seseorang yang mengandung virus. Cairan ini berpotensi menyebar di udara dan masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam lingkup yang berdekatan. Yang kedua, melalui kontak pribadi, seperti menyentuh dan berjabat tangan. Yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi atau bekas sentuhan orang yang terjangkit virus corona. Kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, Sri Fauzi Santoso. Baik, di sini saya akan menambahkan, siapa sih yang harus dikarantina atau diisolasi? Yang pertama yaitu pasien dalam pengawasan atau bisa disebut PDP, orang dalam pemantauan, dan ODP, orang dalam pengawasan. PDP yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi tidak dapat disimpulkan positif VAN corona. Dan kasus konfirmasi hasil laboratorium positif, kemudian tahapan pemeriksaan terduga COVID-19. Yaitu yang pertama screening awal dengan rapid test. Jika hasilnya negatif, perlu diulang pada hari ke-7 sampai 10 hari setelahnya. Bila hasil rapid positif, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR atau swab yang dapat mendeteksi langsung virus corona. Kedua, pemeriksaan torak atau röntgen dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah ada infeksi atau radang saluran nafas. Baik, saya kembalikan ke MC. Iya, penyampaian yang luar biasa dari dua pemateri kita pada penyuluhan sore hari ini. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Pastinya Bapak Ibu semua sudah mempunyai banyak pertanyaan ya terkait penyampaian materinya. Saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau mungkin bisa langsung buka unmute mic-nya untuk bertanya. Silakan. Baik, saya izin bertanya. Saya Zulfi, apakah tugas medis seperti ibu dan rekan-rekan dapat tertular COVID-19? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya Mbak. Petugas medis sangat rentan tertular karena mereka berada di garda terdepan, sehingga kita harus menghargai perjuangannya, kerja keras dan rasa ikhlas mereka yang sudah mengorbankan keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya mereka untuk menolong orang-orang yang terjangkit virus corona ini. Baik, saya kembalikan ke MC. Silahkan Bapak Ibu semua, sesi tanya jawabnya masih saya buka. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Baik, saya izin bertanya. Saya Sofiatun Hasanah. Saya ingin bertanya bagaimana urutan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab tentang urutan mencuci tangan. Yang pertama, kita bisa membasahi tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau kita bisa menggunakan hand scrub. Lalu ambil sabun dengan usapkan ke bagian jari tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang kedua, gosokkan telapak tangan dan punggung tangan hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, gosok jari-jari tangan dan ibu jari. Yang keempat, gosok bagian belakang setiap jari tangan. Yang kelima, bersihkan kuku jari. Dan yang keenam, bilas dengan menggunakan air. Yang terakhir, keringkan dengan menggunakan handuk dan tisu. Di sini saya bisa mencontohkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan handscoon. Yang pertama, ini yang sudah diberikan handscoon. Lalu, seperti ini. Satu arah, karena memang kalau cuci tangan tidak bisa dilakukan dengan dua arah. Lalu, jari-jari
lalu Ibu jari, kemudian ujung jari, seperti itu. Bisa juga menggunakan air dengan cara yang sama dan harus dikeringkan dengan menggunakan lap dan tisu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pemaparan yang luar biasa ya dari penyuluh kita, dari mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya, sesi tanya jawabnya akan saya tutup karena kebetulan waktunya juga sudah mau habis. Kita masuk ke tahap penutupan. Di sini akan diisi oleh Pak Tirta selaku Kepala Desa. Waktu dan tempatnya saya berikan ke Pak Tirta. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan juga kepada masyarakat yang sudah antusias untuk mengikuti penyuluhan ini. Mungkin nanti setelah adanya penyuluhan ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita lebih bisa mematuhi protokol kesehatan untuk diri kita sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tirta selaku Kepala Desa. Kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin Bapak Ibu semua bisa tetap menjaga jarak dan menggunakan masker agar desa kita bisa memutus penularan COVID. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi, baik Kepala Desa, warga, juga penyuluh dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.